Karangbajo merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Senaru dan Desa Bayan. Ditetapkan sebagai desa definitif pada tahun 2005. Pemekaran desa memiliki tujuan utama untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat yang terdapat di Dusun Karangbajo. Atas dasar itulah, sehingga nama desa yang baru ini disepakati dengan nama Karangbajo. Padahal, secara geografis, lokasi kantor desanya di Dusun Ancak Timur. Desa yang luasnya 1.168 hektar memiliki penduduk sejumlah 3.365 jiwa. Desa Karangbajo ini termasuk dan sudah mendapatkan SK dari gubernur bahwa kita ini masuk dalam salah satu kawasan desa wisata karena di Karangbajo ini ada dua potensi wisata yang sedang berjalan dan kedepannya juga akan kita kembangkan, yaitu potensi wisata alam dan adat dan budaya. Keberadaan masyarakat adat yang masih menjaga dan hidup dengan arsitektur lokalnya menjadi salah satu tempat pengungsian saat terjadi gempa di tahun 2018. Gempa besar dengan kekuatan 6,4 skala Richter di tanggal 29 Juli dan 7,0 skala Richter tanggal 5 Agustus 2018 telah memporak-porandakan banyak bangunan yang ada di Lombok Utara pada umumnya dan di Desa Karangbajo khususnya. Kejadian alam yang dahsyat menyebabkan tempat tinggal masyarakat hilang. Bangunan adat berupa rumah, beruga, dan lumbung tetap bertahan dan beruga sebagai salah satu tempat pengungsian sementara serta sebagai hunian sementara di masa recovery. Disusul dengan pandemi COVID-19, bencana yang terjadi secara berkesinambungan menyebabkan ekonomi masyarakat desa menjadi lumpuh. Bahkan, pendidikan ikut kena dampak. Sekolah-sekolah tidak lagi bisa menjalankan proses belajar dengan normal. Pendidikan hanya dilakukan di masing-masing kampung tempat tinggal peserta didik. Di Dusun Karangbajo, sebuah kampung adat sebagai pusat kegiatan ritual. Setiap tahun terdapat 8 ritual yang dilaksanakan: Ruah Ulan, Sampet Jumat, Lebaran Tinggi, Lebaran Topat, Lebaran Pendek, Bubur Petak, Bubur Abang, dan Mulut Adat. Berbicara masalah ritual itu adalah adat. Ritual-ritual adat itulah yang dimaksud sebagai rangkaian perlakuan hukum adat. Nah, di antaranya mungkin karena kita sudah lalui, maka saya akan berani mengatakan itu bahwa di antaranya yang pertama ritual sedekah turun ton dan ritual sedekah turun balik. Karena ini yang sudah berlaku. Tetapi di dalam puncak ritual itu sendiri adalah ritual gali air. Nah, di dalam proses melaksanakan ritual sedekah turun ton turun balik itu, maka itu harus dilakukan acara taek lau taek daya. Dalam acara itu diikuti oleh semua peranata yang berada di dalam lingkungan koordinasi kepembekalan Karangbajo. Ritual yang dilaksanakan setiap tahunnya banyak disaksikan oleh wisatawan, baik domestik maupun wisatawan asing.
Masyarakat yang tinggal di Desa Karangbajo sangat majemuk. Aktivitas di luar masyarakat adat salah satunya adalah budidaya lebah. Kegiatan kelompok gubuk lebah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dusun setempat. Dasar terbentuknya kelompok pertama karena ada program dari Universitas Mataram yang namanya program laboratorium desa. Itu dilihat potensi yang ada di sini, itu ya ada potensi untuk budidaya lebah madu trigona. Jadi sejak itu kita dikumpulkan, dikelompokkan, sehingga sampai saat ini kita masih tetap berjalan. Kalau untuk panen, kalau untuk tahap pertama setelah dipindahkan dari tempatnya yang asli ke dalam stup, kita itu paling cepat nunggu itu 6 bulan baru bisa panen. Nah setelah itu baru bisa 3 bulan atau 4 bulan baru bisa panen. Di samping menjual madunya, dijadikan juga sebagai wisata edukasi tentang pengelolaan madu trigona. Kelompok ini juga sudah memiliki label resmi, sehingga bisa menjual madu hasil panen dengan harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar 12 juta rupiah setiap tahunnya. Sebagai salah satu desa yang mengembangkan wisata desa, Karangbajo juga memiliki beberapa penginapan warga, yaitu Dusun Dasan Baru. Penginapan warga ini dibuka pada bulan November 2018. Meskipun tergolong baru, tetapi memiliki jumlah wisatawan yang menginap tiap tahunnya rata-rata 100 orang. 95% merupakan wisatawan asing dan 5% adalah domestik. Selain penginapan warga, terdapat beberapa kesenian lokal di Desa Karangbajo adalah gegeruk tanda dan mendewa. Seni lokal seperti mendewa dan gegeruk tanda di samping sebagai penunjang ritual adat. Kesenian ini dikemas juga untuk pariwisata dan jadwalnya sudah ditentukan berdasarkan kalender adat, yaitu Wariga Syariat Adat Bayan. Meskipun pembelajaran reguler belum berjalan disebabkan karena pandemik, tetapi dorongan kepada generasi muda untuk terlibat langsung dalam setiap ritual selalu digerakkan. Karangbajo juga memiliki media informasi masyarakat, yaitu Radio Komunitas Primadona FM. Radio Komunitas sebagai media informasi tentang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Mandi ampun deh bareng aku jet kode acara Selemor Ati edisi Kamis 10 September 2020. Nah insya Allah aku barang pada kon ruang dengar pada galeng andon ini sampai jam 5:30. Nah mara biasa lah acara Selemor Ati ini konten berbagi cerita sejarah budaya adat istiadat tentang lingkungan Pada masa pandemi COVID-19, himbauan pemerintah tentang keberadaan pandemik termasuk cara mengantisipasi disampaikan melalui siaran radio dan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Lombok Utara. Melihat setiap nilai dan budaya yang masih terjaga di Desa Karangbajo sebagai salah satu warisan terbaik para pendahulu atau leluhur dalam menjaga alam dan juga sosialnya sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, serta disampaikan kepada generasi penerus yang ada saat ini dan mendatang. Pola adat Bayan adalah solusi untuk menyalurkan nilai dan budaya yang ada di masyarakat Karangbajo pada khususnya dan masyarakat Kedatuan Bayan pada umumnya.